kecuali menyusui, melahirkan, menstruasi, dan sekitarnya. Oke, terus itu kalimat bagus dari Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi hal yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Oke, itu ya. Jadi ini sebenarnya mau tak angkat kemarin sebelum pilkada, cuma karena sudah terlanjur pilkada ya sudah. Hati-hati dengan sikapmu ya. Meskipun tujuanmu menjatuhkan orang lain, tapi kalau sikap yang kamu ambil keliru, yang akan jatuh dirimu sendiri. Jadi banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Maka hati-hati dengan sikap kita. Tidak pernah gara-gara orang lain. Kalau kita jatuh, kalau kita terpuruk, kalau kita tersingkir, kalau kita dizolimi orang, itu sebagian besar karena sikap kita sendiri, perilaku kita sendiri. Paling tidak membiarkan diri kita dizolimi. Tanpa kita sadari, bisa aja posisi kita itu disebabkan karena sikap kita sendiri. Terus, gimana cara kita tahu hal itu? Nah, video kali ini akan melanjutkan mengaji filsafat bersama Dr. Fakhrudin Faiz dengan tema R.A. Kartini Feminisme edisi Feminisme. Jadi sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah dan simak video ini sampai habis agar bisa bermanfaat buat kita. Oke, terus yang pertama itu, ciri kedua pendidikan itu yang penting apa? Yang membebaskan, bukan yang mengungkung. Coba perhatikan, itu kalimatnya agak keras. Jadi apa? Orang harus mandiri, tidak lagi taklid, tidak lagi cuma ikut-ikutan. Kenapa? Dia nanti dituntut tanggung jawab sendiri. Maka didiklah orang Jawa supaya belajar berpikir sendiri. Kalau dia sudah dewasa dalam pikirannya, silahkan milih agamanya sendiri. Andaikan dia ingin jadi Kristen karena keyakinannya, jangan dihalang-halangi, biar aja. Itu haknya dia, tanggung jawabnya dia, wong dia sudah manusia dewasa. Kalau ia menghendaki tetap berpegang pada agama nenek moyangnya, itu maksudnya agama Islam, itu pun bagus. Kuncinya bukan dia tetap jadi Islam apa terus pindah Kristen, tapi dia mandiri, berpikir sendiri, tidak hanya ikut-ikutan. Tidak hanya orang ke selatan ikut ke selatan, orang ke utara ikut ke utara, orang ke timur, ke barat, ke Jakarta ikut ke Jakarta. Itu namanya nggak mandiri. Ke Jakartanya nggak salah, cuma ketika itu bukan keputusannya sendiri, hanya ikut-ikutan, itulah menunjukkan rendahnya level intelektual, menunjukkan kita akan susah maju. Kualitas manusianya hanya taklid. Taklid itu kalau dalam peradaban besar dia paling hanya konsumen, tidak mungkin produsen. Dia tidak mungkin trendsetter, paling hanya follower. Dia tidak akan bikin berita, paling munculnya di komentar, itu pun isinya jelek-jelek. Ya kan? Cita-citamu jangan jadi komentator, jadilah bahan berita. Kapan-kapan kamu yang jadi berita, orang lain yang komentari. Sekarang kan kamu tiap hari sibuk komentari, tidak pernah jadi berita. Nah, itu yang dikritik oleh Ibu Kartini. Kita tidak mandiri sih berpikirnya. Jadi didiklah orang Jawa supaya belajar berpikir mandiri. Inilah yang hari ini disebut pendidikan yang membebaskan. Bukan pendidikan yang menjerat, mengungkung, mengintimidasi. Jadi pendidikan yang bikin kita tidak terkungkung lagi, bikin kita berpikir sendiri. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini. Biar termasuk perempuan ini punya daya tawar karena dia bisa berpikir sendiri. Karena ketika dia tidak bisa berpikir sendiri, dikasih kesempatan pun jawabannya manut.
Wes, ini ada yang ngelamar. Kamu setuju apa enggak? Manut. Dia disuruh apa-apa ya manut. Karena dia takut. Berpikir sendiri itu lo takut. Takut salah. Kan ada yang mau bantah, janjane ya nggak setuju, tapi nanti kalau nggak setuju terus nggak ada jodohnya susah gimana? Kalau nggak setuju terus misalnya nanti jodoh yang disetujui tidak cocok terus dimarah-marahi. Coba yang dulu tak pilihkan. Mungkin ya. Itu kan ketakutan milih sendiri, berpikir sendiri. Itu yang dikritik oleh Ibu Kartini, mbok jangan begitu. Berpikirlah mandiri. Keliru ndak apa-apa, ya ditanggung resikonya. Kayak tadi, kok pindah Kristen? Ya tanggung sendiri resikonya, monggo urusanmu kok. Tetap Islam, ya alhamdulillah. Kan begitu. Jadi, ya kita dulu Islamnya Islam keturunan. Tapi jangan biarkan, ya keturunan ya terpaksa jadi Islam, ya sudah Pak, enggak. Usahakan sekarang dasarnya bukan lagi keturunan, tapi karena kita memang benar paham Islam itu apa dan bagaimana. Itulah namanya beragama secara mandiri. Dan apa yang harus dididikkan yang paling penting katanya Kartini adalah pendidikan karakter. Pendidik ialah mendidik budi dan jiwa. Kewajiban seorang pendidik belumlah selesai jika ia hanya baru mencerdaskan pikiran saja. Bahwa tahu adat dan bahasa serta cerdas pikiran belumlah lagi jaminan orang hidup susila dan mempunyai budi pekerti. Jadi ilmu ya penting, cerdas ya penting, tapi yang lebih penting duluan adalah budi pekertinya, moralnya. Bisa ngaji itu penting, tapi cinta ngaji itu harus didahulukan. Orang tidak bisa ngaji sekarang 1 jam bisa langsung instan bisa ngaji. Teknik banyak. Tapi kalau orang sudah nggak suka ngaji, meskipun dia pinter ngaji, tidak ada gunanya. Itu yang disebut budi pekerti dulu. Mentalnya dulu digarap. Gitu loh. Ilmunya banyak tapi tidak cinta ilmu, mungkin ada. Ilmunya hanya dipolitisir untuk kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan-kepentingan tidak mulia. Itu namanya orang tidak cinta sama ilmunya sendiri. Pinter tapi kepinterannya dipakai untuk minteri orang lain. Itu dia tidak menghargai ilmunya sendiri. Untuk membohongi orang lain. Pinter untuk bikin hoak akhirnya ngapusi orang lain. Itu dia orang tidak menghargai ilmunya. Maka katanya Kartini, yang pertama-tama bereskan dulu karakternya. Kalau sekedar materi, orang bisa cuma baca sendiri di kamar, tidak perlu guru, tidak perlu dosen. Tapi karakter ini kunci. Jadi pendidikan ya penting, tapi dahulukan pendidikan karakter. Pendidikan budi pekerti, pendidikan susila. Itu kuncinya. Dari situlah nanti akan terbangun generasi yang bagus secara moral dan bagus secara intelektual. Intelektual kalah, sosial politik kalah, itu tidak masalah. Asal kita moral dan akhlaknya terkenal bagus. Tapi kalau moral dan akhlaknya sudah rusak, itu kita sudah kalah duluan. Itu pentingnya pendidikan karakter, katanya Ibu Kartini. Jadi ini yang menurut saya jauh melampaui zamannya. Kita kenal pendidikan karakter itu baru-baru ini aja. Di Indonesia rame ribut. Itu berarti jarang baca suratnya Ibu Kartini. Ya, bacanya baca yang lain. Tidak hanya ikut-ikutan. Oke, terus ya. Ini praktisnya katanya Kartini. Sebenarnya ingin hatiku hendak beranak laki-laki dan perempuan sekaligus. Yang akan kudidik, kubentuk jadi manusia yang sepadan dengan kehendak hatiku. Pertama-tama akan kubuangkan adat kebiasaan yang buruk.
yang melebihkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Jadi sudahlah, kalau perjuangan apa-apa kok susah, anakku besok tak didik. Nah, kalian juga begitu, nek repot bingung ingin memulai perjuangan dari mana. Ayo bentuk anak kita masing-masing. Ya, ajari jangan diskriminatif. Ajari jangan melebihkan laki-laki dan perempuan. Jangan kayak tadi, kalau nangis, cowok kok nangis, kayak cewek aja. Jangan gitu. Ya boleh ada kayaknya, tapi jangan kayak cewek lah. Itu boleh ngelarang nggak nangis, tapi ya jangan kayak cewek. Emangnya kalau cewek nangis terus dibiarin aja? Kan nggak juga, disuruh diem toh. Tapi kan nggak ada contohnya kayak cowok. Cewek kok nangis kayak cowok aja, kan enggak. Kan mesti sebaliknya. Makanya sudahlah, nggak usah pakai yang gitu-gitu. Didiklah anakmu bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, setara, haknya sama. Segala yang bau gender, yang konstruk gender itu bikinan. Boleh ya, boleh enggak. Asal tidak diskriminatif, asal tidak saling menafikan, meminggirkan, ya boleh jalan. Tapi kalau menyakitkan yang lain, ya sebaiknya direview lagi. Wong itu cuma kesepakatan, itu cuma tradisi. Jadi ini semangat feminis gaya Jawa model Kartini. Kalau tidak bisa, ya anak-anak kita bentuk. Yang penting kan membangun generasi tadi. Setelah kita, itu kan bahasanya Kartini. Cukup aku yang ngalami nasib kayak gini, anak-anakku jangan. Jadi nanti akan kudidik agar menghargai laki-laki dan juga menghargai perempuan. Menganggap laki-laki dan perempuan sama. Kalau ada laki-laki suka warna pink, tidak masalah. Perempuan suka warna hitam, tidak masalah. Itu gender, kesepakatan aja. Katanya siapa sih laki-laki nggak boleh pink? Jangan pakai pink, kayak cewek aja. Kan itu sama aja kayak tadi, jangan nangis. Seolah-olah warna-warna tegas yang itu harusnya laki-laki dan warna-warna pudar itu miliknya perempuan. Tidak ada teori begitu. Tentang warna, tentang pendidikan, tentang politik itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Semuanya setara. Kecuali menyusui, melahirkan, menstruasi, dan sekitarnya. Oke. Terus. Itu kalimat bagus dari Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi hal yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Oke. Itu ya. Jadi ini sebenarnya mau tak angkat kemarin sebelum pilkada. Cuma karena sudah terlanjur pilkada ya sudah. Hati-hati dengan sikapmu ya. Meskipun tujuanmu menjatuhkan orang lain, tapi kalau sikap yang kamu ambil keliru, yang akan jatuh dirimu sendiri. Jadi banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Maka hati-hati dengan sikap kita. Tidak pernah gara-gara orang lain. Kalau kita jatuh, kalau kita terpuruk, kalau kita tersingkir, kalau kita dizolimi orang, itu sebagian besar karena sikap kita sendiri, perilaku kita sendiri. Paling tidak membiarkan diri kita dizolimi. Untuk perempuan juga begitu. Kenapa segala macam penindasan tadi jalan terus? Karena cara menyikapinya yang keliru. Kenapa perempuan jatuh? Ya karena perempuan sendiri yang tidak berdiri-berdiri. Sudah saatnya sekarang berdiri. Itu maunya Kartini. Jadi tidak laki-laki, tidak perempuan, semuanya punya hak, punya kewajiban. Sebagai umat beragama, sebagai bangsa, dan juga sebagai individu. Minggu lalu waktu di Fatima Menisi kan sudah dijelaskan. Kesetaraan itu dasarnya tauhid, dasarnya takwa, kan ada 4 itu. Jadi justru ketika orang membiarkan dirinya dizolimi, itu salah satu bukti ketauhidannya juga belum kuat. Kalau sadar dizolimi,
usahakan sekuat mungkin keluar dari jaring kezaliman itu. Karena agama bahkan menganjurkan kalau bisa pakai tangan, kalau tidak bisa pakai mulut. Paling apes pakai hati, itu minimal kalau memang tidak punya daya sama sekali. Jangan biarkan dirimu dizolimi. Jangan membiasakan. Saya sering dengar ada yang ngomong misalnya, biar aja dia tiap hari menjelek-jelekkan saya. Yang penting kalau dijelek-jelekkan, pahalaku tambah banyak, dosaku pindah ke dia. Biarin aja dia ngomong gitu terus. Kan selalu begitu. Loh enggak, kalau memang ada waktu, ada kesempatan, ada daya untuk menghentikan kezaliman itu, ya hentikan. Mungkin diingatkan. Mungkin dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan itu misalnya, kalau kamu ngomong jelek terus tentang aku, besok waktu ujian nggak usah nyontek lagi. Itu dengan kekuasaan namanya. Kamu sudah enak-enak dibarengi masih ngomong jelek. Atau kalau kamu ngomong jelek terus, nggak usah bareng aku kuliahnya. Nah, misalnya. Itu jadi itu dengan kekuasaan atau dengan omongan. Atau paling tidak dengan hati. Dia kok ngomong jelek terus tahu tentang aku, sebenarnya nggak begitu sih. Nanti tak jelasin deh padanya aslinya gimana. Nah, itu namanya sikap. Tidak boleh orang mendiamkan kezoliman. Makanya Nabi bilang, unsur ahoka zoliman au madluman. Jadi karena kezoliman itu ciri bahwa tauhidnya sedang mendangkal. Entah yang dizolimi atau entah yang menzolimi. Maka untuk kita tidak dizolimi, kita harus kuat. Kita harus tangguh. Kita harus berdiri sendiri. Termasuk perempuan. Jangan saling mengandalkan, jangan saling bergantung. Satu-satunya tempat bergantung hanya Allah. Allahus Somad. Laki-laki dan perempuan kerjasamalah untuk bergantung pada Allah. Jangan saling menggantungkan diri. Oke. Terakhir ini. Semboyannya Kartini cuma satu. Aku mau. Itu cuma satu kalimat tapi maknanya panjang. Cuma dua kata. Aku mau. Itu aja. Bukan ku tahu yang ku mau loh ya. Itu nanti beda. Tapi aku mau. Itu menunjukkan, ya mungkin bahasa Inggrisnya I will. Aku siap tarung. Aku siap berjuang. Aku siap menanggung resiko. Aku siap bersusah payah. Aku siap seandainya harus tumbang di tengah jalan. Aku siap, pokoknya aku mau. Nah, jadi carilah perempuan-perempuan yang tipenya Kartini. Kalau diajak apapun dia, aku mau. Oke, yo maksudnya diajak berjuang, diajak apa? Ya, yo ngajaknya ya, maukah kamu berjuang? Aku mau. Aku juga mau. Oke. Jadi itu semboyannya Ibu Kartini. Itu foto sekolah keputriannya. Ini di bagian samping agak belakang bagian kiri kalau di kantor Kabupaten Rembang. Dulu tapi. Dan itu adik-adiknya yang ikut bantu ngajar di sekolah putri. Cuma ya tidak lama. Tapi setelah ini nanti muncul banyak sekali sekolah keputrian yang lain. Jadi mungkin dari sisi isi perjuangan seperti besarnya sekolah kayak Rohana Kudus atau Dewi Sartika dan lain-lain, mungkin Kartini kalah. Tapi inspirasinya lebih besar. Dia menginspirasi banyak perjuangan-perjuangan perempuan selanjutnya di dalam maupun di luar negeri. Itulah nanti yang bikin dia akhirnya diangkat jadi pahlawan nasional.